Bro. Di suatu zaman dan pada suatu masa, ada sebuah kerajaan yang besar bernama Kerajaan Mataram. Selain menjadi kerajaan yang besar, Kerajaan Mataram adalah kerajaan yang makmur dan kuat. Kerajaan Mataram dipimpin oleh raja yang sakti mandraguna bernama Sultan Agung. Suatu ketika, Sultan Agung mendapat wangsit atau bisikan saat sedang melakukan meditasi. Dalam bisikannya tersebut, Sultan Agung harus mempekerjakan seorang abdi bernama Ki Bodo supaya kerajaan Mataram tetap dalam keadaan tentram dan damai. Kemudian Sultan Agung bergegas mencari sosok tersebut di seluruh area kerajaannya. Sultan Agung juga mengerahkan seluruh abdi dan pasukannya untuk mencari sosok Ki Bodo. Singkat cerita, akhirnya Ki Bodo ditemukan. Kemudian Sultan Agung menceritakan keinginannya untuk hal tersebut. Pada awalnya Ki Bodo sempat menolak karena merasa bodoh sehingga takut jika mengecewakan Sultan Agung. Namun karena keyakinan yang kuat dari Sultan Agung akan bisikan dalam semedinya, maka Ki Bodo mengiyakan. Namun dengan suatu syarat. Syaratnya adalah memelihara seekor kuda sembrani atau kuda yang dapat terbang serta dapat bergerak seperti kilat, di mana kuda sembrani ini ditemukan di tempat yang jauh. Kuda sembrani hanya dapat ditaklukkan oleh orang yang sakti mandraguna. Akhirnya, Sultan Agung pun menyetujui hal tersebut. Kemudian bergegas mencari syarat supaya negerinya bisa aman dan tentram. Karena tiap hari Jumat Sultan Agung juga ke tempat yang ditunjukkan oleh Ki Bodo, yaitu Mekah, untuk melakukan sholat Jumat. Maka Sultan Agung lantas menuju ke tempat tersebut. Ki Bodo kemudian mempersiapkan bakal kandang untuk kuda sembrani tersebut. Ki Bodo membuat kandang yang kuat dan kokoh sehingga dapat menahan hewan yang terkuat sekalipun. Setelah melalui serangkaian perjuangan, singkat cerita, akhirnya Sultan Agung mendapatkan kuda sembrani tersebut. Kemudian Sultan Agung menyerahkan kuda sembrani tersebut kepada Ki Bodo. Setelah itu, Sultan Agung melanjutkan lakunya kembali. Suatu ketika, saat Ki Bodo beristirahat, Gusti Ratu Putri yang berada di rumah. Pada saat itu, Gusti Ratu Putri atau Permaisuri Kanjeng Sultan Agung melihat bahwa kuda sembrani meloloskan diri. Kemudian dengan cepat mengejar kuda sembrani tersebut. Namun karena sedang mengandung, Gusti Ratu Putri tidak dapat bergerak dengan gesit. Ki Bodo kemudian memperingatkan Gusti Ratu Putri untuk tidak mengejarnya karena kuda sembrani sangatlah gesit. Namun saking sayangnya dengan kuda sembrani tersebut, Gusti Ratu Putri tetap mengejarnya. Hingga gugurlah janin dalam kandungan Gusti Ratu Putri. Tempat di mana peristiwa gugur janin itu kemudian dinamakan Banyu Tetes yang terletak di Gunung Permoni sebelah selatan Pleret, wilayah Kota Gede. Yang kemudian dibuatkan sebuah jungkuk di Gunung Permoni itu, tempat untuk menguburkan janin Gusti Ratu Putri. Maka bersedihlah hati Gusti Ratu Putri. Kemudian muncul putri yang sangat cantik. Dengan penuh terkejut, Gusti Ratu Putri kemudian menyambut sang putri. Putri tersebut mengaku sebagai Ratu Permoni dan akan membantu Gusti Ratu Putri untuk mengembalikan kuda sembraninya. Namun
Ratu Permoni meminta imbalan untuk dapat menjadi istri Kanjeng Sultan Agung. Karena sudah terlanjur menyanggupi, maka kesepakatan itu pun berlangsung. Setelah sampai kediaman, ternyata kuda sembrani telah sampai di kandang dalam posisi terikat, dan Ratu Permoni menyatakan diri dalam wujud Ratu Pantai Selatan. Begitulah cerita rakyat kuda sembrani yang diadaptasi Bambang pada tahun 1981 dan tamat.